Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Sah Pratama dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan sharing-sharing sedikit mengenai demokrasi terpimpin sebagai tugas pengayaan mata pelajaran sejarah Indonesia saya. Nah, teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu demokrasi terpimpin? Oke, jadi demokrasi terpimpin itu adalah suatu sistem pemerintahan yang segala bentuk kehidupan negaranya dipimpin oleh hanya satu orang pemimpin tertinggi, yaitu presiden. Demokrasi terpimpin di Indonesia waktu itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Perjalanan demokrasi terpimpin dimulai pada tanggal 5 Juli tahun 1959 lewat dekret Presiden Soekarno. Dekret tersebut berarti menandai berakhirnya masa demokrasi liberal di Indonesia. Adapun isi dari dekret presiden tersebut adalah yang pertama, pembubaran konstituante, 2. Pembentukan MPRS juga DPRS, dan yang ketiga adalah berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS tahun 1950. Nah, teman-teman, kenapa sih Presiden Soekarno secara tiba-tiba mengganti sistem pemerintahan ke demokrasi terpimpin? Oke, jadi sebenarnya rencana untuk pengubahan sistem pemerintahan negara sudah ada sejak demokrasi liberal masih eksis. Katanya, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin untuk mengembalikan situasi negara kepada UUD tahun 1945 dan Pancasila. Tepatnya sila keempat, yaitu kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun nih teman-teman, sayangnya tetap saja masih ada banyak sekali ditemui penyelewengan terhadap dasar negara. Salah satunya yaitu dibubarkannya DPR hasil pemilu dan digantikan dengan DPR GR bentukan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin juga punya ciri-ciri nih teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama, kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat besar. Kedua, peran partai politik yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu peran militer dalam pemerintahan yang sangat kuat. Baik, kehidupan demokrasi terpimpin mengalami pasang dan surut. Pada kehidupan politik luar negerinya, Indonesia yang kecewa dengan PBB yang terkesan kurang menyupport Indonesia, membuat Indonesia lebih cenderung mengarah kepada blok timur, yaitu blok komunis. Selain itu, Indonesia juga bertekad untuk melaksanakan proyek mercusuar yang tujuan utamanya adalah menunjukkan kelebihan, menunjukkan kebesaran Indonesia kepada dunia dalam momentum Asian Games kala itu. Nah, teman-teman, proyek mercusuar yang begitu megah ini ternyata membawa dampak negatif atau kesengsaraan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Didukung dengan bukti yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki utang sebesar 1,5 triliun rupiah untuk utang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah untuk utang dalam negeri. Kondisi ini diperparah dengan defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Kondisi negara saat itu juga mencapai tingkat inflasi sebesar 600% loh teman-teman. Wah, sangat besar ya. Pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Mengapa? Karena waktu itu PBB menyetujui Malaysia untuk bergabung menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia sampai mengambil tindakan tersebut karena waktu itu kondisi politik Indonesia dengan Malaysia memang sedang sangat tidak stabil, teman-teman. Nah, ketidakstabilan politik Indonesia-Malaysia ini bermula dari ketidaksetujuan Presiden Soekarno terhadap tindakan Britania Raya yang ingin mendirikan Federasi Malaya.
Nah, Federasi Malaya ini terdiri dari gabungan Brunei, Sarawak, dan Sabah. Soekarno menentang federasi ini karena Presiden Soekarno menganggap ini sebagai neokolonialisme yang dilakukan oleh pihak Britania Raya, atau yang dapat disebut kolonialisme jenis baru ya teman-teman. Selama masa pemerintahan demokrasi terpimpin, pemikiran Presiden Soekarno terangkum dalam Panca Azimat, yaitu Nasakom, Pancasila, Manipol atau Usdek, Trisakti, dan Berdikari, yang nanti dapat teman-teman cari sendiri ya di jajaran internet. Masa demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1965. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya demokrasi terpimpin adalah yang pertama, maraknya konflik dalam negeri seperti pemberontakan gerakan 30 September dan PRRI Permesta kala itu. Yang kedua yaitu dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dengan Maijen Soeharto akibat dikeluarkannya surat perintah 11 Maret yang biasa kita sebut Super Semar teman-teman oleh Presiden Soekarno. Nah teman-teman, walaupun memiliki banyak sekali kekurangan, demokrasi terpimpin juga memiliki berbagai kelebihan dibandingkan sistem pemerintahan sebelumnya atau sistem pemerintahan lainnya. Yaitu yang pertama, pemerintahan menjadi lebih stabil karena memang seluruh komando berada di tangan Presiden Soekarno tanpa campur tangan sama sekali partai politik. Yang kedua yaitu Indonesia lebih dipandang dan dikenal oleh bangsa yang bermartabat lainnya karena politik mercusuar yang berhasil dilaksanakan oleh Presiden Soekarno kala itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu ya beberapa informasi singkat terkait dengan demokrasi terpimpin yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa mencari sendiri lewat banyak sumber di internet. Baik, semoga kita semua, terutama saya, dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada pada demokrasi terpimpin dan dapat mengambil sisi positif dari diberlakukannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tersebut. Baik, terima kasih teman-teman dan seluruh pihak yang telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.